Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji UKIR PPG BIK 1. Perkenalkan nama saya Sukron. Saya mahasiswa PPG BIK 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan NIM 42411510162. Saya adalah seorang guru di Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Motong Ade. Pada kesempatan ini saya akan mengambil praktek video pelaksanaan pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan BIK 1 tahun 2025. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama memperhatikan praktek video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, anak-anakku? Kemudian bagaimana semangat kalian di pagi menjelang siang ini? Oke, alhamdulillah semangat sekali. Nah, coba untuk kita menumbuhkan semangat lagi, mari kita tepuk semangat. Alhamdulillah. Jadi baiklah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon atau berdoa supaya nanti apa yang kita akan pelajari dan yang sudah kita pelajari kita diberikan hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, untuk memimpin doa, saya memohon kepada ketua kelas untuk memimpinnya. Pada Muhammad Iqbal, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa ibtidaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuqrimuna min zulumatil wahmi wa tuqrimuna bi nuril fahmi wa tu'addi'ulana ma as'ala hatta yu'ana innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bagaimana keadaan ruang kelas kalian? Sudah bersih apa belum? Alhamdulillah sudah bersih. Nah, sambil kita belum mulai melaksanakan kegiatan proses belajar kita, terlebih dulu kita mengecek dulu apakah ada sampah atau kertas atau kotoran yang ada di ruang kelas kalian atau di bawah meja kalian. Coba kelompok 1 coba lihat. Ada sampahnya? Kelompok 2 ada sampahnya? Kelompok 3? Alhamdulillah, ruang kelas kita atau meja dan bangku kita dalam keadaan bersih. Kemudian kita mengecek kedisiplinan dulu untuk apakah ada siswa-siswi kita yang tidak hadir atau yang tidak masuk. Kita absen dulu. Saifillah Hakim, kemudian Nadia Amalia, Zahratus Sita, Hulpa, Intan Windari,
Felia Azira, Umami Syahrani, Muhammad Tayyib, Mutawakil Ikram, Rizik Yusuf Iqbal Ardian, Saifillah Hakim, Sofyan Hadi, Liza Nazira, Latifah Oktavia. Alhamdulillah. Kemudian tinggal satu, Raifa Manzilatul Ulya, Nabila Sofia Khairun Nisa. Alhamdulillah semuanya sudah hadir, bahwa tidak ada yang tidak hadir. Kemudian perhatikan, karena ini masih dalam sebelum kita laksanakan kegiatan proses belajar mengajar kita, lagi sekali untuk kita memunculkan semangat belajar kita di pagi menjelang siang ini, lagi sekali mari kita melaksanakan tepuk semangat, lagi sekali tepuk semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, ada yang tidak bawa persiapan pelaksanaan proses pembelajaran kita, misalnya ada yang tidak membawa buku catatan atau pulpen. Jadi semuanya bawa. Coba tunjukkan buku dan pulpen kalian. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian karena kalian semua sudah membawa peralatan atau persiapan pelaksanaan proses belajar mengajar kita, kalian semua sudah bawa buku catatan, pulpen, sekarang tinggal kita akan melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar kita. Jadi lagi sekali kita menumbuhkan lagi sekali semangat belajar kita di pagi menjelang siang ini. Lagi sekali mari kita melaksanakan tepuk semangat. Alhamdulillah, karena di wajah kalian ini semuanya berseri atau ceria, baik siswa ataupun siswi. Siswa saya yang begitu tampan dan siswa atau siswi saya yang begitu cantik atau solehah. Maka dari raut wajah kalian ini sudah nampak semangat belajar kita di pagi menjelang siang ini. Kemudian sebelum kita melaksanakan kegiatan proses belajar kita akan dulu perhatikan metode atau pembelajaran. Jadi metode pelajaran ini kita pakai pertama metode ceramah. Kemudian yang kedua metode tanya jawab, dan yang ketiga metode tentang merumuskan masalah. Nah, kemudian di metode ini kita akan perhatikan gambar yang ada di depan papan tulis kita. Kemudian tujuan pembelajaran kita di sini adalah saya sebagai seorang guru ingin menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran itu supaya siswa-siswi ini mampu memahami tentang konsep akad. Kemudian yang kedua, mampu menyebutkan rukun-rukun akad. Dan yang ketiga, mampu menyebutkan syarat-syarat akad. Dan yang keempat, menyebutkan sumber atau dasar hukum-hukum tentang akad. Dan yang terakhir adalah siswa mampu memahami tentang hikmah terjadinya sebuah akad. Sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar lagi sekali, peraturannya. Peraturan pertama, ada dua peraturan. Peraturan pertama, siswa-siswi boleh minta izin atau boleh keluar dari ruangan kelas ini
kalau ada keperluan atau hajat, misalnya ingin pipis atau BAB. Itu satu. Dan yang kedua, bahwa siswa-siswi tidak boleh bermain, tidak boleh ribut, atau tidak boleh tidur ketika kita melaksanakan transaksi, ketika kita melaksanakan proses belajar atau ketika kita menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian jadi baiklah, belum kita ke materi pembelajaran, kita perhatikan dulu metode tanya jawab ataupun metode merumuskan satu masalah atau PBL. Nah, jadi apa kesimpulan yang kalian bisa dapatkan? Misalnya dari teman kalian yang semua ini, kira-kira apa ya kesimpulan yang kalian bisa dapatkan? Misalnya coba Nabila Sofia Khairun Nisa. Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan dengan orang lain yang menerima. Rukun akad dan syarat akad ada 3. Yang pertama adalah akdain, yang kedua adalah sifat, dan yang ketiga adalah makna. Macam-macam akad ada 5. Yang pertama akad lisan, yang kedua akad tulisan, yang ketiga akad perantara utusan atau wakil, yang keempat adalah akad isyarat, dan yang kelima adalah akad taati. Hikmahnya yang pertama, munculnya pertanggungjawaban moral dan material. Kedua, timbulnya rasa ketentraman dan kepuasan dari kedua belah pihak. Tiga, terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak. Keempat, terhindar dari kepemilikan harta secara tidak sah. Dan yang terakhir adalah status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas. Nah, jadi itulah kesimpulan yang kita bisa dapatkan atau kesimpulan yang kalian bisa dapatkan yang diwakilkan oleh teman kalian, yaitu Nabila Sofia Khairun Nisa. Jadi itulah kesimpulan tentang materi kita tadi tentang akad. Kemudian sebelum kita menutup atau menyelesaikan pembelajaran kita, lagi sekali Bapak Guru ingin bertanya kepada kalian, bagaimana semangat kalian? Asik, Pak. Alhamdulillah. Coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Jadi, nah sekarang sebelum kita menutup pembelajaran kita, maka Ibu Bapak Guru memberikan tugas atau latihan. Jadi tugas atau latihan. Coba keluarkan buku catatannya, keluarkan pulpennya. Kemudian tadi mana spidolnya? Ini spidol saya. Tadi spidolnya dia jatuh. Kembali. Nah, jadi tugas. Jadi tugas atau tugas yang saya akan berikan kepada kalian semua mengenai materi yang tadi. Jangan lupa tulis nama kelas. Jadi jangan lupa tulis nama dan ke kelas.
Sudah? Sudah menulis nama kelasnya? Nah, sekarang tugas pertama nomor 1. Karena dia terhalang dengan layar LCD kita, saya bacakan saja ya. Oke. Nomor 1. Jelaskan pengertian akad menurut istilah. Nomor 2. Sebutkan sepuluh contoh-contoh akad di dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 3, sebutkan rukun-rukun akad. Nomor berapa? Nomor 4. Jelaskan pengertian akad perantara. Nomor berapa? Nomor 5. Terakhir, nomor 5, bagaimana cara kita mengimplementasikan akad di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi cukup sudah 5. Jadi 5 ini sebagai tugas kalian. Insya Allah nanti dikumpulkan pada hari Senin. Nah, jadi apa namanya, kita kembali kesimpulan. Jadi tadi sudah disimpulkan oleh siswi kita. Nah, sekarang Bapak Guru menyimpulkan sedikit. Jadi akad lagi sekali itu sebuah transaksi atau ikatan persetujuan antara kedua belah pihak, yaitu kedua belah pihak antara orang yang berakad, sehingga membedakan hak dan tanggung jawab. Kemudian akad itu baru bisa terjadi harus ada orang yang berakad. Kedua, ada barang yang diakadkan. Ketiga, ada sigot. Kemudian syarat akad itu harus apa namanya, orangnya itu adalah orangnya sudah balik, berakal. Kemudian kalau barangnya itu bersih, kemudian milik kita sendiri, sigatnya itu harus di dalam satu tempat. Kemudian apa ucapannya itu dia menyambung. Nah, itulah kesimpulannya sedikit. Lagi sekali, bisa dipahami tidak? Alhamdulillah. Kalau bisa dipahami, dan nanti silakan dikerjakan tugasnya, kemudian dikumpulkan nanti pada hari Senin. Nah, oleh sebab itu kita tutup pelajaran kita sampai di sini. Mari kita sama-sama menutup. Mohon maaf sebelum kita menutup, saya mengingatkan kepada kalian semua, tolong sempatkan dan waktunya lagi sekali untuk belajar nanti, baik itu di pondok ataupun di rumah, yaitu materi bab yang ke-8 tentang pelepasan dan perubahan harta. Nah, jadi lagi sekali sehingga nanti dipelajari dibaca-baca buku paketnya atau buku-buku lain atau jurnal yang ada di perpustakaan. Nah, sebelum kita menutupnya, mari kita menutup pembelajaran kita di pagi menjelang siang ini dengan sama-sama berdoa yang insya Allah akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Muhammad Iqbal Rizik.
Doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa ini berakhir pula proses belajar mengajar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.